Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi farada alina ta'alluma syara'i al-Islam wa ma'rifata sahihi al-mu'amala wa fasidiha li ta'rif al-halal wal-haram wa ja'ala mala man 'alima dhalika wa 'amila bihi al-khulud fi dar as-salam wa ja'ala masira man khalafahu 'asahu dar al-intiqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi jahin nabi wa ahli. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama tak usah lama-lama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang kita rasakan pada kali ini, pada saat ini, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarakah, yang di majelis yang Allah muliakan di sisinya, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kemuliaan beliau, dengan sir beliau, dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, Allah jadikan umat beliau, yakni umat Islam ini, sebagai umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang terhormat Abuya Ahmad bin Ali Al-Hamid, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal. Itu juga yang terhormat guru kita bersama Mudhul Mahad Abu Muhammad sahibul majlis Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid, Allah betul hayati ma'asiha wal afiyah, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan beliau, kabulkan segala hajat-hajat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang terhormat yang Al-Faqih hormati para habaib al-izzah al-jillah, para asatid, para hadirin wal hadirat yang Al-Fakir tak mampu sebutkan satu persatu nama antum-antum sekalian, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Al-Fakir di depan antum-antum sekalian sebenarnya sangat tak pantas, akan tetapi Al-Fakir harus berdiri karena ini adalah tahtal amr daripada guru kita bersama, yaitu Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid. Maka dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sedikit daripada pentingnya seorang muslim untuk menuntut ilmu agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir akan pernah bilang kepada antum-antum sekalian bahwa ilmu selain ilmu agama itu la yanfa', tak bermanfaat. Tidak akan pernah bilang seperti itu, ataupun berkata bahwa mencari ilmu selain ilmu agama itu fadi, sia-sia. Akan tetapi Al-Fakir hanya berkata, kita sebagai seorang muslim jangan sampai lupa atau menganggap remeh daripada menuntut ilmu agama. Kenapa hadirin? Karena dengan ilmu agama ini seseorang bisa beramal dengan betul, seseorang bisa bermuamalah dengan benar, ataupun melakukan hal-hal lain sesuai dengan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Kata Nabi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap seorang muslim. Apakah semua ilmu yang harus kita ketahui? Tidak hadirin, ulama menjelaskan daripada hadis ini bahwa ilmu yang wajib untuk kita ketahui hanyalah ilmu yang wajib bagi setiap diri seorang hamba. Misal, hadirin, kita seorang muslim wajib solat, maka hukum mengetahui tentang solat itu wajib hukumnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan solat. Begitu juga seperti puasa, zakat, hal ini wajib bagi seorang hamba, maka hamba tersebut, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengetahui daripada tentang puasa, tentang zakat, apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang membuat sah itu puasa. Hadirin, seseorang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka besar kemungkinannya dia akan merusak amalnya, dia akan merusak muamalannya. Sebagaimana kata Imam Ruslan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, dan setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita tahu bahwa salat ini memiliki rukun, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila seseorang tidak memenuhi salah satu daripada hal tersebut, maka tidak akan sah salatnya.
Dan bagaimana bisa seorang itu bisa memenuhi hal-hal tersebut, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kalau dia tidak tahu tentang perkara itu. Maka hadirin, inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Saking pentingnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadirin, apakah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu di negeri Cina? Bukan hadirin. Akan tetapi ulama menjelaskan di sini bahwa maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ilmu agama ini tidak ada di negeri kita, adanya ada di negeri yang jauh yang susah kita untuk ke sana, maka tetaplah wajib bagi setiap seorang muslim untuk ke sana untuk. Apalagi kalau ilmu tersebut ada di kota kita, di negeri kita, pasti lebih wajib lagi. Maka hadirin, inilah gambaran sedikit daripada pentingnya kita untuk menuntut ilmu agama. Sehingga orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama dan orang-orang yang belajar ilmu agama, itu Allah Subhanahu wa taala muliakan di sisinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hudurul majlis al-ilmi afdalu min salati alfi rak'ah." Menghadiri daripada majelis ilmu itu wajib bagi menghadiri daripada majelis ilmu itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Hadirin, al-fakir tanya antum kepada antum sekalian, ada yang bisa salat 1000 rakaat? Ada? Mungkin enggak ada kalau zaman sekarang, sedikit. Jangan 1000 rakaat, salat tarawih saya 20 rakaat, sesam iki. Tapi ingat ki, al-ajr bi ghairi ta'ab, balasan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ta'ab, dengan kadar kesusahan seseorang tersebut. Kita bayangkan bagaimana seseorang jika susahnya seseorang jika melakukan salat 1000 rakaat. Begitu juga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Hudurul majlis ilmu, menghadir daripada majelis ilmu. Sebagai penutup, al-fakir akan menceritakan sebuah kisah diriwayatkan suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati pasar Madinah. Beliau melihat orang-orang yang sibuk di pasar Madinah dan beliau berkata, "Ma'azakum, alangkah menyedihkannya kalian." Orang-orang di pasar heran, "Kenapa Abu Hurairah? Kalian tahu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid telah dibagi-bagikan, tapi kalian di sini, apa kalian tidak ingin pergi ke sana untuk mengambil bagian kalian?" Maka mereka bergegas untuk ke masjid. Sepulang para orang-orang di pasar itu, mereka menghampiri lagi Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan sungguh kami telah masuk, akan tetapi kami tidak melihat sesuatu pun dibagi-bagikan di sana." Maka Abu Hurairah berkata, "Apa kalian tak melihat seorang pun di sana?" Mereka berkata, "Ya, bala, ada Abu Hurairah. Sebagian mereka ada yang sholat, sebagian mereka ada yang puasa, sebagian mereka ada yang baca Al-Quran, dan sebagian mereka ada yang saling mengajarkan tentang yang haram dan yang halal." Maka kata Abu Hurairah, "Waihakum, alangkah celakanya kalian, fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu. Sebagaimana isyarat Nabi dalam hadisnya, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman." Sungguhnya para Nabi alaihi salatu wasallam semuanya, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarrisu dinaran. Mereka tidak mewaris daripada emas, wala dirhaman, dan juga tidak mewaris daripada perak. Wa innama yuwarrisu al-ilma. Hanya saja mereka itu mewaris daripada ilmu. Hadirin, alhamdulillah kita termasuk orang yang hadir, yang punya semangat daripada menuntut ilmu agama. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Sekian daripada Al-Fakir, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir masih manusia biasa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.